Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Fastabiqul Khairat yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling pantas untuk kita selalu ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala nikmatnya, segala rahmatnya, sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, Islam, kesempatan dan waktu luang, sehingga sesibuk apapun, selelah apapun, secapek apapun kita masih kuat untuk kita sama-sama hadir dalam majelis ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabar. Demi Allah, setiap langkah kaki kita, niatan hati kita untuk hadir dalam majelis seperti ini tentu tidaklah sia-sia. Kalaupun dari materi yang akan kita dengarkan satu dua lepas, bahkan boleh jadi tidak ada sama sekali yang terekam oleh kita, tapi niatan hati kita untuk hadir dalam majelis seperti ini insya Allah sudah menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur dari materi yang nanti akan kita bahas ada satu dua yang nyangkut, yang nempel, yang kita ingat, lalu kemudian kita jadikan aktivitas amal-amal ibadah kita yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis yang dirahmati Allah, yang kedua salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya Islam sampai kepada kita sekalian. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita ingin menjadi sukses itu kita sepakat tidak mudah dan tidak gampang. Orang ingin sukses berdagang tidak dengan mudahnya untuk dia meraih keuntungan. Orang dengan bisnisnya, dengan segala urusannya, tidak dengan mudah dia akan berhasil meraih apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Seorang anak muda yang dia belajar, dia kuliah, menempuh pendidikan S1, S2, S3 dan tidak mudah untuk mendapatkan itu. Itu urusan-urusan dunia. Untuk mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dengan segala usaha dan upaya kita, baru apa yang kita inginkan ada yang bisa, adapun yang
tidak. Artinya kewajiban kita untuk ikhtiar dan usaha segala apa yang akan kita capai, apa yang kita inginkan, itu proses yang mesti harus kita lalui. Urusan dunia saja seperti itu, apatah lagi urusan akhirat. Tentu jauh lebih tidak mudah dan tidak gampang. Nah, dalam kesempatan kita kali ini, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mencoba untuk mengupas tentang pengorbanan atau berkorban kita yang merupakan bagian dari ikhtiar dan usaha kita. Baik itu segala keinginan-keinginan kita yang sifatnya duniawi, terlebih-lebih yang bersifat ukhrawi. Karena Islam mengajarkan kepada kita ikhtiar usaha yang ingin kita raih itu tidak semata ukhrawi, tidak semata juga duniawi. Jadi salah kalau ada orang terfokus segala ikhtiar dan usahanya yang dia kejar, yang dia inginkan, yang dia ingin wujudkan dunia semata. Keliru. Atau sebaliknya ada orang yang terjebak kepada urusan ukhrawi saja. Dunianya dia tidak mau. Zikirnya iya, majelis taklimnya iya, ibadahnya semua dia lakukan. Tapi urusan-urusan duniawi dia lupakan. Ini juga salah. Maka Islam mengajarkan tentang tawazun, tentang keseimbangan. Bukankah yang kita selalu minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang kita minta. Kebaikan kita minta di dunia kepada Allah, kebaikan di akhirat pula kita minta kepada Allah, lalu kemudian kita mohon kepada Allah agar kita dilebaskan dari siksa api neraka. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, motivasi kita di dalam berkorban ini, yang pertama memang yang harus kita lalui adalah bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi semangat, menjadi penyemangat kita untuk rela berkorban, melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Kuncinya adalah kita memang harus menjadi orang yang pandai bersyukur dulu. Kalau kita tidak menjadi orang yang pandai bersyukur, giroh dan semangat kita untuk mengejar apakah dunia atau ukhrawinya sulit untuk kita dapatkan. Maka motivasi berkorban itu harus kita berlapang dada terlebih dahulu. Berlapang dadanya itu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan olehnya kepada kita. Kata Allah, kalau saja kita menghitung-hitung nikmatnya, pasti tidak terhingga berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasat mata boleh jadi orang yang banyak uangnya, menurut kita aduh senangnya, bahagianya, apa yang dia ingin, apa yang dia mau enak. Kasat mata itu. Apa yang dia mau, apa dia yang kepengen, mudah. Dengan apa? Dengan apa yang dia miliki. Tapi belum tentu dengan dia memiliki uang yang banyak misalnya, lalu kemudian dengan kasat mata enak kita lihat, tapi belum tentu yang dia rasakan. Boleh jadi dengan uang yang dia miliki sekian banyak, justru gundah gulana, risau, gelisah, resah hatinya. Kenapa? Karena yang menjadi pikirannya uangnya ini dikemanakan, uangnya ini diapakan. Makanya tidak sedikit orang-orang yang begitu memiliki kelebihan harta uang terjebak kepada tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya apa? Kalap mereka. Uang kadangkala tidak dimanfaatkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada kemaksiatan, jatuh kepada kubangan dosa, jatuh kepada macam-macam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kita pahami, ujian Allah itu tidak hanya kita dalam kondisi tidak berpunya, tapi ketika kita memiliki kelebihan,
apakah uang, apakah harta, itu juga bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka bersyukur, ketika kita pandai bersyukur, kata Allah, Dia akan tambah nikmat itu. Lain syakartum wa ajadannakum. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah itu janji akan Dia tambah. Tapi begitu kita ingkar, kita kufur, apa kata Allah? Sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ada ancaman kalau orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah lalu dia kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingganya apa? Dia menjadi orang-orang yang lupa diri, lupa kepada Sang Rabb Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala fasilitas, kenyamanan, kenikmatan kepadanya, seolah-olah apa yang dia miliki, apa yang dia punya itulah sangkaannya, hasil usaha yang tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sedikit apapun yang kita miliki, harus kita yakini campur tangan Allah itu pasti ada. Makanya rezeki itu kalau kita kejar-kejar belum memang rezeki kita, ya nggak dapat. Ya, tetapi jangan juga salah nafsirkan. Kenapa ndak usaha? Oh, rezeki datang sendiri. Ya keliru juga itu ya. Jadi diajarkan ada ikhtiar, ada usaha bagaimana kita mengejar rezeki itu, mencari rezeki itu. Tapi Allah persiapkan. Kemudian setelah kita bersyukur, sebagai landasan untuk memotivasi kita di dalam berkorban ini adalah kita itu punya cita-cita, punya asa, punya harapan. Itu yang menyebabkan kita mau berkorban. Ya. Kita ibadah ini saja, kenapa kita berjauh-jauh untuk mengikuti majelis taklim, kita mau jamaah, kita mengikuti, melaksanakan amal-amal ibadah. Ada asa, ada harapan yang kita gantungkan itu kepada Allah semata. Maka disinilah kita dituntut untuk menguatkan hati. Segala apa yang menjadi amal-amal ibadah kita itu hanya tertuju kepada Allah semata. Karena ketika kita salah di dalam memotivasi diri kita, tidak sedikit orang terjebak kepada pekerjaan yang sia-sia. Kenapa? Karena tujuan daripada amal ibadahnya itu tertuju bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab taharah itu dikaji bahwa untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan pembebasan diri kita dari taharah maknawiyah yang disebut dengan najis syirik. Najis syirik, najis maksiat kepada Allah itu kita harus melewati yang namanya taharah maknawiyah. Apa maknanya itu? Jadi tidak hanya sekedar kotoran najis yang bersifat kasat mata, kita melihat kotoran, kita melihat najis dengan nampak, tapi ada yang bersifat maknawiyah. Apa itu? Goresan-goresan hati, dan termasuk keraguan-raguan hati kita bahwa ada sesuatu selain Allah, itu yang menyebabkan najis syirik namanya. Makanya mengejar cita-cita kita, harapan kita, asa kita, Allah yang menjadi tujuan kita. Nah memang ini berat Pak, butuh pelatihan, butuh kesungguhan. Melatih kita untuk ikhlas itu kan tidak mudah Pak. Bukan mudah kita hadir dalam majelis seperti ini. Bukan mudah kami sebagai seorang yang selalu memberikan narasumber, memberikan ceramah, memberikan taujih. Butuh pelatihan. Karena apa? Khawatirnya terjebak kepada tujuannya itu
boleh jadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap saat, dalam setiap waktu istighfar, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersihkan hati dan niat kita ini, luruskan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi asa, apa yang menjadi cita-cita kita, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita bersyukur, lalu kemudian kita ada asa, ada harapan, janji-janji yang diberikan oleh Allah itu yang membuat kita bersemangat untuk melakukan pengorbanan. Kita semangat bangun malam, kita semangat berdoa, kita berlatih sholat dengan khusyuk. Karena hari ini kan jujur Pak, kita akui sholat khusyuk itu tidak mudah. Jangankan kita, para sahabat Nabi saja, sebagaimana Ali bin Abi Thalib diuji oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat khusyuk, Ali pun tidak lolos. Ketika disuruh Rasulullah untuk sholat 2 rakaat khusyuk, tapi pada waktu itu dijanjikan akan diberikan surban daripada Rasulullah, ternyata tidak lolos Ali bin Abi Thalib ya. Kita ini gimana ini Pak? Begitu Allahu Akbar, masuk kita kepada iftitah, masuk kita kepada Al-Fatihah, sudah kita itu melanglang buana pikiran kita, hayalan kita kemana-mana. Karena sholat saja itu tetap kita digoda oleh syaitan. Ya, ditanamkan berbagai macam waswas, keraguan. Maka disitulah yang menyebabkan, yang membuat kita termotivasi ada janji-janji Allah. Nah kemudian yang memotivasi kita untuk berkorban ini adalah juga ada ancaman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman ini agar kita benar-benar terhindar dari apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 saja persoalan dalam hidup ini. Kalau kita melakukan amal-amal kebaikan diberikan pahala oleh Allah, kalau sebaliknya kita melakukan kesalahan, keburukan dan maksiat kepada Allah, diberikan dosa dan diberikan ganjaran yang namanya akhir daripada keputusan Allah, surga atau neraka. Yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dimaksudkan di sini tentu tidak hanya bersifat materi, tapi seluruh apa yang kita miliki itu yang kita upayakan untuk korbankan. Jiwa kita, harta kita, waktu kita, kehidupan kita, dan segala yang kita punyai. Untuk apa? Untuk meraih tujuan. Maka di dalam iftitah kita itu, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setidak-tidaknya ketika kita membaca itu, hunjamkan dalam hati, innas sholati, sesungguhnya sholatku, innas sholati wa nusuki, ibadahku, innas sholati wa mahyaya, hidup, wa mamati lillahi. Jadi hidup dan mati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyerahan diri kita kepada Allah, sekaligus pengakuan diri kita kepada Allah bahwa semata-mata apa yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita, hidup bahkan mati kita, itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa, harta, waktu, kehidupan dan segala apa yang kita miliki, itu yang kita korbankan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perjuangan di dunia ini kecuali harus disertai dengan pengorbanan. Jadi kalau ada kita pribadi ingin melakukan perubahan, perbaikan diri,
meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kesungguhan. Kesungguhan itu perjuangan yang tidak sekedar sambil lalu, tapi ada upaya-upaya yang betul-betul kita berkorban semaksimal mungkin. Apa yang kita korbankan? Ya waktu kita, jiwa kita, harta kita. Maka yang menjadi pegangan kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang menjadi konsep kita, berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam aktivitas kita untuk melakukan perubahan pribadi-pribadi yang ke arah lebih baik, tidak dengan santai-santai, tidak dengan sambil lalu. Waktu ini terus berpacu, terus bergulir. Kalau kita hitung-hitung dari waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, seberapa banyak amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan, apakah lebih banyak kebaikan atau keburukan? Kita yang tahu itu. Sehingganya kalau kita melihat apa yang ditawarkan oleh agama terkait dengan upaya kita menjadikan diri kita ini berkorban dengan segala jiwa, harta, apapun yang kita miliki, memang kita butuh kesungguhan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah pengorbanan pertama manusia itu, Allah telah menguji kedua anak Nabi Adam. Ya. Kita sering mendengar Habil dan Qabil. Habil ini berkorban dengan domba yang paling bagus dan paling disayang sejak kecil. Sedangkan Qabil ini berkorban dengan sayur mayur yang hampir membusuk. Allah menerima korban Habil dan menolak korban Qabil. Di situ terlihat kesungguhan manusia. Kesungguhan manusia untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang memiliki umur yang sangat panjang, 950 tahun, untuk berdakwah, mengerahkan segala usaha upayanya untuk berdakwah siang malam agar umatnya mendapatkan ampunan. Baik itu dia berdakwah dengan terang-terangan, berdakwah dengan sembunyi, lalu dengan upayanya kepada umatnya memberikan kabar gembira dan sekaligus ancaman. Tetapi apa yang terjadi dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Sedikit saja yang mengikuti beliau. Tetapi yang dinilai oleh Allah tidak hasil apa yang dia korbankan, tapi proses itulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar misalnya, dengan seluruh hartanya 4.000 dirham dia serahkan untuk apa? Untuk agama Allah. Umar bin Khattab dengan separuh hartanya. Utsman bin Affan berinfak dengan 900 ekor unta. Itu berapa miliar itu dia. Dan 100 ekor kuda, belum termasuk uang kontan. Abdurrahman bin Auf menyerahkan 200 ukiyah perak. Asim bin Adi menyerahkan 70 wasak kurma. Para wanita menyerahkan berbagai perhiasan. Ini pengorbanan para sahabat pada masa terjadinya peperangan. Ya. Jadi ikut serta di dalam ikut membantu perjuangan daripada dakwah Islam. Kalau di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, ya, kita melihat beberapa ikhwah di Indonesia yang pernah dicatat berjalan kaki sampai sejauh 60 km, ya,
sepulang mengisi kajian tidak memiliki uang. Di Irian Jaya, di Papua, banyak yang tempat-tempat berdakwah yang tidak sekondusif kita hari ini. Maka bersyukur kita dengan kondisi dan keadaan yang menurut kita aman, tenang, nyaman. Apalagi masjid dan ruangan kita ini dibanding dengan masa-masa Nabi dan Rasul, para sahabat, jauh kondisinya. Ada yang mesti harus naik perahu. Ya. Ini semuanya pengorbanan yang tidak gampang. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk bagaimana melakukan pengorbanan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita berikan dengan segala niatan kita, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir ya, yang ternyata mereka juga berkorban. Berkorban untuk apa? Untuk apa yang menjadi tujuan mereka. Mereka bahu-membahu, saling tolong menolong. Makanya kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Diperintahkan kepada kita orang-orang yang bertakwa berbuat baik dan tolong menolong di dalam hal-hal kebaikan dan perbuatan takwa. Tapi dilarang kita jangan sampai kita tolong menolong dalam perbuatan dosa dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pengorbanan dalam rangka memperjuangkan Islam ini, insya Allah dengan segala keyakinan kita akan diganti dengan pahala yang tak terhingga, tentu dengan balasan yang setimpal. Allah saja yang maha tahu berapa banyak, berapa besar imbalan atau balasan yang diberikan oleh Allah ketika kita melakukan pengorbanan di dalam perjuangan dakwah ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini tak akan punya arti bila tidak disertai dengan amal. Maka kalau kita sudah dengan keyakinan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada apa yang semestinya menjadi keimanan kita, lalu kemudian tidak disertai dengan amal, maka iman ini tidak disebut sempurna. Makanya kalau kita dengan segala keyakinan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada apa yang semestinya menjadi keimanan kita, itu terimplementasi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa beriman itu tidak cukup dengan pengakuan, tidak cukup dengan lisan, tidak cukup dengan perkenalan atau dikenal orang bahwa kita beriman, bukan. Tetapi iman itu dia punya arti ketika melahirkan amal-amal nyata di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah tak akan memberikan faedah bila tidak mendorong penganutnya untuk berbuat dan berkorban demi menjelmakannya menjadi kenyataan. Nah, akidah yang kita yakini bahwa kita berupaya untuk mentauhidkan Allah, penuh dengan keyakinan Allah saja yang tempat kita bergantung, Allah saja tempat kita meminta, maka semuanya itu terdorong tidak hanya sebatas lisan semata, tetapi akan terimplementasi dengan amal-amal nyata, yaitu melalui amal ibadah sebagaimana yang disyariatkan
oleh Allah kepada kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang menjadi sebab atau pengikis semangat kita di dalam melakukan pengorbanan perjuangan kita kepada agama Allah ini. Misalnya kita lihat kondisi umat Islam dalam hal kejiwaan, pengaruh pemikiran, hatinya, jiwanya tidak sedikit telah dijangkiti oleh keputusasaan. Makanya di dalam Islam diwanti-wanti untuk menjadi manusia yang berputus asa. Tidak dibenarkan bagi kita sebagai seorang muslim menjadi orang yang putus asa, tapi giro dan semangat ini terus dibangun. Maka di awal-awal tadi yang mampu dan bisa memotivasi kita, kalau kita sudah menjadi orang yang pandai bersyukur, kalau kita sudah bisa membaca ayat-ayat Allah baik yang tersirat maupun yang tersurat, melalui ancamannya, melalui janji-janji Allah, itu bagian daripada menyemangati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman hari ini tidak sedikit umat itu telah terjangkiti dengan yang namanya keputusasaan. Sehingga apa? Menggampangkan persoalan. Coba kita lihat, tidak sedikit di zaman kekinian orang lebih mengutamakan urusan-urusan duniawi ketimbang urusan-urusan ukhrawi. Ya. Orang tua kalau sudah nilai mata pelajaran, sebutlah mata pelajaran umum yang banyak bidang-bidangnya itu, kalau anak-anak kita itu jatuh nilainya, aduh, kecewanya orang tua. Bahasanya kah? Ya, kita tidak perlu menyebutkan mata pelajaran apalah, tapi urusan-urusan yang terlalu banyak yang bersentuhan kepada urusan duniawi, kalau sudah orang tua menemukan dan mendapatkan anaknya tidak lulus atau tidak berhasil atau rendah angka yang dia raih, kecewa kita sebagai orang tua. Tapi giliran penilaian bagaimana pelajaran agamanya, bagaimana hafalannya, bagaimana tata cara sholatnya, kita tenang-tenang saja itu. Nah, ini yang mesti diimbangi. Tidak juga kita antipati dengan ilmu-ilmu dunia. Silahkan kita bahasa Inggris, silahkan kita matematika, silahkan pelajaran apapun juga itu punya manfaat. Cuma yang diinginkan itu jangan tidak terjadi keseimbangan. Urusan-urusan mata-mata pelajaran yang sifatnya duniawi kita sedih, kecewa dengan anak kita. Tapi giliran urusan yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai ukhrawi, nilai agama misalnya, jatuh, tidak bisa ngaji, tidak bisa bagaimana dia memahami ilmu-ilmu agama secara dini, kita tenang-tenang saja. Padahal justru yang merisaukan kita, anak kita tidak peduli atau tidak mau tahu dengan pelajaran agamanya. Karena apa? Karena kalau sudah anak-anak kita tidak dibekali secara dini dengan pelajaran agama, maka nanti tuanya agak susah, repot urusannya. Tapi kalau anak-anak kita sejak dini usia, anak-anak sudah dibekali dengan akidah, dibekali dengan ibadah, dibekali dengan adab, dibekali dengan pergaulan, maka di situ insya Allah akan tergapai semua urusan-urusan duniawinya. Nah, sehingganya hari ini kita dapatkan generasi-generasi kita lebih condong kepada
kebanggaannya kepada urusan-urusan duniawi ketimbang urusan-urusan ukhrawinya. Nah, kita selalu berupaya mengingatkan kepada kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai orang tua, didik dan bekali anak-anak kita sejak dini tentang ilmu agama. Maka kalau ada PR, ada hafalan yang disuruh oleh bapak ibu guru, ustadz dan ustazahnya di sekolah, dukung dan bimbing mereka. Karena kalau masih anak-anak, itu beda dengan kita yang tua ini. Anak-anak ini kalau dia disuruh menghafal surah-surah pendek maupun panjang, itu cepat lengket, Pak. Beda dengan kita. Kita ini menghafal, aduh, lambatnya, bukan lambat. Saya pribadi merasakan itu ya. Jadi bersyukur kalau dulu guru agama kita itu memberikan PR kita ke depan kelas menghafal. Nah, itu yang kita bawa sampai hari ini. Ingat, tidak pernah habis-habis kan. Nah, kenapa? Karena memori anak-anak itu masih dalam kondisi normal, dalam kondisi fitrah, tidak tercampur dengan sebagaimana pikiran kita orang tua. Sehingga hafalan-hafalan yang diberikan kepada mereka itu mudah mereka tangkap. Nah, ketika ini tidak dijaga, mudah hafalnya, mudah juga hilangnya, biasanya begitu ya. Nah, sehingga disinilah butuh ya, lagi-lagi pengorbanan kita kepada anak kita. Jangan sampai muncul sifat apatis atau rasa malas kepada anak-anak kita untuk tidak bersemangat mempelajari tentang ilmu-ilmu agama ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kondisi umat Islam yang dengan kejiwaannya dia sudah berputus asa, dia dengan apatis, dengan kemalasannya, dengan segala apa yang menjadi dan mempengaruhi kehidupannya, maka bersiap-siaplah generasi kita menjadi generasi yang tidak tangguh di dalam menghadapi kehidupan. Dia mudah tergoyah, dia mudah untuk terbawa dengan segala pengaruh-pengaruh negatif. Tentunya tantangan semakin berat ke depan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita melakukan pengorbanan ini dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, memaksimalkan segala potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi Allah yang maha baik, Allah yang sudah menciptakan segala apa yang sudah kita punya ini, potensinya luar biasa. Allah berikan akal kita untuk berpikir, Allah berikan kesempurnaan jasad kita untuk tidak hanya sekedar lisan pengakuan kita beriman, kemudian kita juga sudah meyakini dengan hati kita, dengan kalbu kita, dengan jiwa kita. Maka jasad yang diberikan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya adalah bentuk kemurahan Allah untuk mengimplementasikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sudah lisankan melalui mulut dan ucapan kita. Semuanya itu tidak akan berarti kalau hanya sebatas lisan semata. Makanya dituntutlah bagi kita yang sudah berkomitmen berislam dengan segala keyakinannya terimplementasi dengan amal-amal nyata kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak semangat untuk melakukan perubahan perbaikan diri ini. Di antaranya adalah melihat kondisi kebanyakan orang. Melihat kondisi kebanyakan orang ini, lalu kita terbawa.
Begitu melihat si fulan, melihat tetangga, melihat teman, biasa-biasa saja hidupnya, tidak mau peduli dengan agamanya, cuek-cuek saja, tidak memperhatikan tentang kewajiban-kewajiban yang disyariatkan kepadanya, maka lingkungan jadi bersyukur kalau kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang lingkungannya saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau itu tidak dilakukan, lingkungan ini sangat luar biasa membawa pengaruh di dalam kehidupan keseharian kita. 1-2 hari mungkin bisa kita bertahan, 1-2 tahun mungkin kita bisa bertahan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang terbiasa meninggalkan yang namanya syariat, pelan-pelan ketika kita tidak kuat bertahan, kita juga akan terbawa. Kenapa? Kita merasa dia juga tidak seperti itu. Ini bahaya ini. Nah, makanya ada orang berprinsip, contoh, saya bisa aja bergabung dengan dia. Nanti saya akan memberikan pengaruh, saya akan mengajak, saya akan memberikan nasihat, saya akan. Tidak semudah itu, Bapak Ibu. Karena yang namanya perubahan perbaikan diri ini butuh proses. Dibutuhkan tadi perjuangan dan pengorbanan itu. Jadi tidak gampang, tidak mudah. Tapi begitu kita berada di lingkungan yang boleh jadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain, itu akan berdampak buruk kepada diri kita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tampil. Tampil bukan berarti untuk sok-sokan kita yang paling alim, kita yang paling bagus, bukan. Tetapi kita tampil untuk bagaimana menguatkan hati kita. Ini loh pemahaman kita terhadap agama ini. Kan kita kadangkala terbawa dengan lingkungan di mana orang begitu dikumandangkan azan, tidak ada respon sedikit pun, biasa-biasa saja. Ada kita berada di tengah-tengah kerumunan teman, orang, sahabat yang akrab bahkan dengan kita, begitu dikumandangkan azan tidak sedikit pun. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan-kebiasaan sekelompok orang, teman, sahabat, lingkungan yang kita berlama-lama di lingkungan seperti itu, maka kita juga akan terbawa. Maka bersyukurlah kita yang hari ini berada di lingkungan orang-orang yang selalu mengingatkan pada kebaikan, mengingatkan kepada hal-hal yang sifatnya tidak hanya sebatas duniawi, tapi berujung kepada kehidupan akhirat, itu yang lebih utama. Maka ketika kita memilih dan menilai sahabat sejati, kawan yang benar-benar kawan itu bukan dia menyiapkan dan membantu ketika kita kekurangan materi, kita kehabisan uang, itu boleh. Tetapi sejatinya teman adalah ketika kita oleng, ketika kita keluar jalur dan rel yang semestinya kita lakukan, kita ikuti, lalu mereka datang mengingatkan kita yang boleh jadi terjebak kepada kemaksiatan, kita yang sudah terlanjur bertumpuk-tumpuk dengan kesalahan dosa, tapi mereka datang dengan santunnya, datang dengan segala adabnya, dengan segala kebaikannya. Walaupun sekali waktu kita mendapatkan ada orang yang keras untuk mengingatkan kita, ada orang yang mungkin menurut kita tidak beradab, tapi dia tegur, dia arahkan kita, bersangka baik. Dan inilah sesungguhnya teman sejati kita yang mengingatkan ketika kita berada dalam rel yang tidak sebenarnya. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan lalu kemudian ada yang mengingatkan, itulah sesungguhnya teman sejati yang kita jaga, yang kita rawat dan pertahankan kawan seperti ini. Cuma kan kita itu selalu sebaliknya. Kalau sudah kita dalam
kondisi butuh bantuan yang bersifat materi, lalu kemudian datang menyelamatkan, itu yang kita pegang. Padahal ada kawan yang kemudian bisa meluruskan, dia mengingatkan setiap kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan, lalu kemudian dia mengingatkan untuk kita kembali kepada Allah. Itulah sesungguhnya teman sejati. Jadi hati-hati kita di dalam memilih teman, karena bentuk upaya kita bagaimana berkorban dalam kehidupan ini, karena ini ikrar dan janji kita kepada Allah, hidup, mati, ibadah, sholat kita dan seluruh aktivitas kita hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita lakukan tentu tidak hanya berujung kepada hasil yang sifatnya duniawi, tetapi kita berharap berujung kepada keselamatan dan kesejahteraan kita di akhirat kelak nantinya. Mudah-mudahan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi tentang pengorbanan yang kita bahas pada malam hari ini memberikan tambahan wawasan dan menguatkan hati kita. Setiap apa yang kita lakukan tentu dengan segala kesungguhan hati kita, mari kita pertahankan pengorbanan dan kesungguhan kita untuk melakukan perubahan perbaikan di dalam diri kita. Karena dengan mempertahankan berarti kita sudah mempertahankan keistiqomahan agar kita selalu menjadi apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.